Resesi ekonomi menjadi momok yang ditakuti semua negara saat ini. Apalagi di masa pandemi saat ini, resiko itu semakin besar terjadi. Negara kita Indonesia ini juga tidak luput dihantui oleh resesi ekonomi. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut baru-baru ini potensi Indonesia masuk ke jurang resesi ekonomi pada tahun 2020 ini. Lantas bagaimana kondisi perekonomian kita? Saya bahas untuk Anda di Awas Hantu Resesi Membayangi RI. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu statement dari Menkyu kita yaitu Sri Mulyani yang mengisyaratkan bahwa hantu resesi semakin mengintai di negara kita. Di mana Menkyu ini merespons jika pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah direlaksasi oleh pemerintah, namun publik atau kita masyarakat tidak spending alias tidak berbelanja, maka Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi pada tahun 2020 ini. Di mana Sri Mulyani ini menyatakan di depan DPR kemarin bahwa 2020 ini adalah tahun yang luar biasa. Bukan dalam konteks yang positif, tetapi tantangannya yang sangat besar sekali. Di mana Menteri Keuangan kita menyatakan seperti ini, tapi kalau dalam dengan asumsi tidak berbelanja bisa minus 1,6%. Itu technically bisa resesi. Kalau kuartal 3 negatif dan secara teknis Indonesia bisa masuk ke dalam zona resesi. Ini artinya jika di kuartal ketiga nanti pertumbuhan ekonomi kita negatif, maka secara teknikal Indonesia telah resmi masuk ke jurang resesi. Karena walaupun kita ketahui pemerintah ini telah menggelontarkan ratusan triliun rupiah untuk menyelamatkan ekonomi kita, namun daya beli masyarakatlah saat ini yang amat terpuruk akibat pandemi ini. Nah, seperti apa terpuruknya daya beli masyarakat di tengah pandemi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ketahui akibat pandemi ini pergerakan kita semua terbatas akibat adanya PSBB yang membuat roda ekonomi kita tersendat saat ini dan alhasil banyak yang harus kehilangan pekerjaan atau pendapatannya terdampak drastis akibat dari pandemi ini. Dan dengan kondisi ekonomi saat ini, pemerintah memperkirakan bahwa daya beli masyarakat yang hilang sejak tanggal 30 Maret hingga 6 Juni 2020 kemarin, ini angkanya fantastis yaitu mencapai 362 triliun rupiah begitu ya. Jadi bisa kita lihat ini betapa dahsyatnya dampak kerugiannya yang mencapai 362 triliun rupiah dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Sedangkan kita ketahui ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh konsumsi kita sebagai masyarakat Indonesia yang bisa kita katakan cukup tinggi begitu ya. Dan berikut kami paparkan pernyataan lengkap dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Bappenas yaitu Suharso Mono Arfa yang menyebut begitu ya perhitungan 362 triliun tersebut ini dibuat berdasarkan jam kerja masyarakat yang hilang akibat di mana kita ketahui kerugian atau hilangnya daya beli di semua sektor maksud kami ini bisa kita katakan cukup besar sekali begitu ya, di mana untuk sektor manufaktur saja ini kerugiannya ditaksir mencapai 222 triliun rupiah dan pariwisata salah satu sektor yang mati akibat pandemi ini juga demikian, di mana sektor pariwisata kehilangan daya beli mencapai 152 triliun rupiah sehingga total ini menjadi 362 triliun rupiah. Lalu kemudian kita lihat bagaimana pemerintah ini melihat kondisi perekonomian kita sepanjang tahun 2020 ini. Bagaimana outlook-nya dan juga proyeksinya kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini adalah proyeksi dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati berdasarkan beberapa asumsi. Kita lihat dulu untuk kuartal 1 kemarin 2020 kita ketahui ekonomi kita ini sudah turun cukup dalam yaitu pertumbuhan ekonomi kita berada di kisaran 2,97% dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun belakangan ini berada di kisaran 5%. Lalu kemudian kita lihat untuk kuartal 2 ini ternyata pemerintah juga melihatnya dengan sangat pesimis sekali di mana ekonomi kita ini diproyeksi dapat terkontraksi mencapai 3,8% yaitu minusnya begitu ya, di mana kita ketahui di kuartal kedua tahun ini diberlakukan PSBB besar-besaran di banyak wilayah di Indonesia. Lalu kemudian lebih lanjutnya kita lihat skenario ekonomi kuartal 3 2020 yang diprediksi ini katanya bisa positif 1,4% karena pemerintah di berbagai daerah saat ini sudah mulai melangsungkan yang namanya masa transisi dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ke tatanan hidup baru atau kita sebut juga sebagai new normal. Namun proyeksi perekonomian minus 1,6% pada kuartal 3 ini juga masih muncul begitu ya jika masyarakat ini tidak melakukan konsumsi yang signifikan di masa transisi meskipun PSBB sudah mulai dibuka oleh pemerintah. Jadi inilah yang ditakutkan jika dua kuartal berturut-turut begitu ya, kuartal 2 dan kuartal 3 ekonomi kita negatif, maka Indonesia resmi akan masuk ke jurang resesi. Namun meski memiliki skenario resesi begitu ya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yaitu Menteri Keuangan
Keuangan kita ini juga masih optimistis bahwa laju perekonomian ini masih bisa positif, yaitu di kuartal 4 2020 ini yaitu di kisaran 1% hingga 3,4%. Dengan catatan roda ekonomi kita ini sudah mulai kembali berputar dan akselerasi dari belanja pemerintah ini juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Dan melihat data-data ini dan juga proyeksi ini begitu ya, bisa kita katakan bahwa outlook ekonomi untuk tahun 2020 ini bisa kita katakan cukup suram sekali, dan ini baru di Indonesia saja begitu ya. Lalu bagaimana secara tingkat global, seberapa terpuruknya ekonomi dunia akibat dari wabah pandemi virus corona ini, kita bahas di slide berikutnya. Ya, kami mengutip beberapa sumber di sini. Kita ke data yang dipaparkan oleh World Bank terlebih dahulu yang juga memberikan proyeksi suram di mana ekonomi dunia ini diprediksi bisa minus 5,2% hingga 8% pada tahun 2020 ini, seiring dengan matinya sebagian besar dari perekonomian dunia, baik di negara maju dan juga di negara berkembang seperti kita. Di mana ekonomi di negara maju, sebagai informasi untuk Anda, ini diperkirakan akan negatif 7% untuk tahun 2020 ini, dan kontraksi terdalam ini diperkirakan akan terjadi di Jepang yang mencapai minus 9,1%. Lalu kemudian selanjutnya ekonomi Amerika Serikat ini juga diperkirakan akan minus, yaitu mencapai 7%, dan Uni Eropa ini juga demikian, yaitu di minus 6,1%. Dan resesi ekonomi ini dikatakan merupakan yang terdalam sejak Perang Dunia Kedua pecah. Lalu kemudian setelah The World Bank, kita lihat juga proyeksi dari International Monetary Fund atau IMF yang juga demikian. Ini memproyeksi minus 3% ekonomi global kita untuk tahun 2020 ini, dan bahkan OECD ini lebih suram lagi proyeksinya, di mana OECD mengatakan bahwa ekonomi dunia ini dapat terkontraksi mencapai 6% akibat dari wabah virus corona ini begitu ya. Lalu kemudian dari ekonomi dunia kita beralih ke ekonomi Indonesia, di mana lembaga-lembaga ini juga memberikan outlook yang bisa kita katakan ini negatif terhadap perekonomian kita. Dan kita lihat terlebih dahulu, yang pertama ada The World Bank yang memprediksi bahwa ekonomi kita akan stagnan, yaitu di 0% alias ini tidak ada pertumbuhan di tahun 2020 ini. Tapi di sisi lain ini lebih baik dari pertumbuhan negatif yang telah diberikan kepada negara-negara jiran kita begitu ya. Lalu kemudian OECD ini mengatakan bahwa ekonomi kita akan terkontraksi, ini cukup dalam, ini paling dalam sekali antara semua proyeksinya, yaitu terkoreksi 2,8% hingga 3,9% untuk tahun 2020 ini. Sementara IMF kalau kita lihat International Monetary Fund ini outlooknya masih positif, yaitu ada pertumbuhan walaupun sangat kecil sekali di sini, yaitu di 0,5% di tahun 2020 ini. Namun Morgan Stanley ini yang terbaru memberikan outlook yang negatif kembali untuk negara kita Indonesia, yaitu di minus 1% pertumbuhan kita dari proyeksi sebelumnya, yaitu masih dapat tumbuh di kisaran 1%. Jadi secara overall begitu ya, jadi dari prediksi ini bisa kita lihat bahwa ada dua outlook negatif untuk Indonesia saat ini, satu outlook positif dan satu outlook yang stagnan alias tidak ada pertumbuhan. Apakah ekonomi kita dapat bertahan di tengah pandemi ini, dan apakah kita dapat keluar dari bayang-bayang resesi di tahun 2020 ini? Kita nantikan bersama.